Pernah nggak kamu merasa uang 150.000 sehari sekarang seperti numpang lewat saja? Pagi baru pegang uang, siang sudah mulai menipis. Malam datang sambil membawa rasa khawatir buat besok. Rasanya capek. Bukan cuma karena penghasilan terbatas, tapi karena setiap hari harus terus menghitung mana yang harus dibayar dulu dan mana yang terpaksa ditunda. Kalau kamu sedang ada di fase itu, tenang. Kamu tidak sendirian. Di tahun 2026 ini, banyak orang merasakan tekanan yang sama. Harga kebutuhan terasa makin naik, pengeluaran kecil muncul tanpa henti, dan uang yang dulu terasa cukup, sekarang seperti makin pendek napasnya. Yang bikin melelahkan bukan hanya soal nominal uang, tapi rasa sesak setiap kali harus memilih pengeluaran. Tapi kabar baiknya, bertahan masih sangat mungkin dilakukan. Asal caranya lebih sadar dan lebih terarah. Karena seringkali yang membuat uang cepat habis bukan pengeluaran besar, melainkan pengeluaran kecil yang terus datang setiap hari. Hari ini beli kebutuhan dapur, besok ongkos kerja, lalu ada iuran, pulsa, air galon, atau kebutuhan mendadak lain. Nominalnya memang tidak besar, tapi karena muncul terus-menerus, uang jadi tidak pernah sempat diam. Akhirnya, banyak orang merasa sudah bekerja keras setiap hari, tapi tetap tidur dengan rasa cemas tiap malam. Takut kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendadak. Takut kalau uang yang dipegang ternyata tidak cukup untuk bertahan lebih lama. Dan jujur saja, perasaan itu wajar. Karena sekarang tekanan hidup memang terasa lebih berat. Pengeluaran kecil makin terasa. Harga kebutuhan perlahan naik. Dan ruang bernapas finansial jadi makin sempit. Maka kita tidak cukup hanya mengandalkan niat hemat biasa. Kita butuh cara bertahan yang lebih realistis. Bukan sekedar mengurangi semuanya, tapi memahami apa yang benar-benar perlu dijaga. Di video kali ini, di channel Naik Level Finansial, kita akan bahas 4 cara sederhana tapi realistis, supaya uang 150.000 sehari bisa bertahan lebih lama, tanpa membuat hidup terasa terlalu tertekan. Tips pertama, mulai bedakan mana pengeluaran wajib dan mana yang cuma membuat hidup terasa nyaman. Kelihatannya sederhana, tapi justru disinilah banyak uang habis tanpa terasa. Karena ketika semua pengeluaran dianggap penting, uang jadi bergerak tanpa arah yang jelas. Yang termasuk kebutuhan wajib adalah hal-hal yang kalau tidak dipenuhi, hidup langsung terganggu. Misalnya makan pokok, kebutuhan dapur utama, transport untuk kerja, atau tagihan penting yang tidak bisa ditunda. Ini fondasi hidup harian yang harus diamankan dulu. Jadi sebelum memikirkan hal lain, pastikan bagian ini punya porsi yang jelas. Ini bukan soal pelit, ini soal memastikan hidup tetap berjalan stabil. Sementara itu, ada pengeluaran yang sebenarnya lebih ke biar nyaman. Contohnya jajan kecil, beli minuman di luar, top up spontan, atau belanja karena capek setelah kerja. Semua itu terasa wajar dan sering dianggap hadiah untuk diri sendiri. Dan memang tidak salah. Tapi di kondisi penghasilan terbatas, pengeluaran seperti ini sering menyamar jadi kebutuhan penting, padahal sebenarnya masih bisa dikurangi atau ditunda. Yang berbahaya bukan satu kali pengeluarannya, tapi karena terus diulang. Hari ini sedikit, besok sedikit lagi. Karena nominalnya kecil, kita merasa aman-aman saja. Padahal kalau dikumpulkan, jumlahnya bisa cukup besar dan mulai mengganggu kebutuhan utama. Akhirnya, banyak orang bingung kenapa uang cepat habis, padahal merasa tidak membeli apa-apa yang mahal. Jadi, di tahap ini, kamu tidak harus langsung menghilangkan semua hal yang menyenangkan. Itu tidak realistis. Tapi, kamu perlu mulai memberi batas dan menentukan prioritas yang jelas. Dahulukan yang wajib, baru setelah itu lihat apakah masih ada ruang untuk yang lain. Tips kedua, jangan menunggu uang sisa untuk mulai mengatur keuangan. Bagi uangmu sejak awal menerimanya. Ini kebiasaan yang sering terbalik. Banyak orang memakai uang dulu untuk berbagai kebutuhan,
lalu berharap ada sisa di akhir hari. Masalahnya, dalam kondisi penghasilan sekitar Rp150.000 sehari, sisa itu sering tidak pernah benar-benar ada. Uang habis mengikuti kebiasaan harian yang spontan. Karena itu, begitu menerima uang, biasakan langsung membaginya. Tidak perlu rumit, yang penting kamu tahu mana untuk makan, mana untuk transport, mana untuk kebutuhan rumah, dan mana yang tidak boleh disentuh kecuali darurat. Dengan cara ini, kamu tidak lagi bingung di tengah hari sambil bertanya, uangnya cukup nggak ya sampai malam? Karena dari awal sudah ada batas yang jelas. Misalnya, dari 150.000, sebagian untuk makan dan rumah tangga, sebagian untuk transport atau kerja, lalu sisihkan sedikit untuk cadangan kecil. Nominalnya tidak harus sempurna, karena kondisi tiap orang berbeda. Yang penting pola pikirnya berubah. Uang harus punya tujuan sebelum digunakan. Karena tanpa pembagian seperti ini, uang akan lebih mudah bocor ke pengeluaran kecil yang sebenarnya tidak direncanakan. Dan di kondisi sekarang, kebiasaan membagi uang sejak awal jadi semakin penting. Karena kalau semua kebutuhan terasa sama pentingnya, akhirnya semua diikuti tanpa kontrol. Tips ketiga, mulai tutup kebocoran kecil yang selama ini dianggap sepele. Karena kenyataannya, banyak orang bukan habis uang karena satu pengeluaran besar, tapi karena banyak pengeluaran kecil yang terus berulang. Kebocoran pertama biasanya datang dari jajan kecil harian. Sekilas memang ringan, hanya beberapa ribu atau puluhan ribu. Tapi karena dilakukan hampir setiap hari, jumlahnya bisa besar dalam seminggu. Dan yang bikin berbahaya, kita jarang mencatatnya. Kebocoran kedua adalah belanja tanpa daftar atau tanpa rencana. Saat belanja spontan, kita cenderung membeli lebih dari yang sebenarnya dibutuhkan. Ada tambahan kecil di sana-sini yang terasa tidak masalah, tapi akhirnya total pengeluaran membengkak. Kebocoran ketiga datang dari pengeluaran impulsif. Biasanya muncul saat sedang capek, bosan, atau ingin sedikit hiburan. Membeli sesuatu terasa seperti cara cepat untuk memperbaiki mood. Dan itu sangat manusiawi. Tapi di kondisi finansial yang sempit, kebiasaan seperti ini bisa perlahan menggerus uang tanpa terasa. Yang penting dipahami, ini bukan berarti kamu boros atau tidak disiplin. Banyak orang melakukan hal yang sama karena tekanan hidup dan kelelahan. Jadi jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Mulailah dari menyadari pola yang paling sering terjadi. Apakah itu jajan, belanja spontan, atau membeli sesuatu karena emosi sesaat? Begitu polanya mulai terlihat, kamu akan lebih mudah mengurangi kebiasaan tersebut perlahan-lahan. Dan ketika kebocoran kecil mulai tertutup, uangmu akan terasa bertahan lebih lama. Bukan karena penghasilan tiba-tiba naik, tapi karena uang yang ada tidak lagi bocor ke hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Tips keempat, bangun napas darurat walaupun kecil. Ini mungkin tips paling penting dari semuanya. Banyak orang merasa tidak mungkin punya cadangan karena penghasilan harian saja sudah habis untuk bertahan hidup. Tapi justru di kondisi seperti itu, cadangan kecil jadi sangat penting. Karena hidup selalu punya kejutan yang datang tanpa izin. Dan saat itu terjadi, yang paling menyulitkan bukan hanya kebutuhannya, tapi kenyataan bahwa kita tidak punya bantalan sama sekali. Seringkali orang membayangkan dana darurat harus besar. Akhirnya, karena merasa belum mampu, mereka tidak mulai sama sekali. Padahal, yang paling berbahaya bukan cadangan kecil. Yang paling berbahaya adalah hidup tanpa cadangan sama sekali. Karena begitu ada kebutuhan mendadak, semuanya langsung goyah. Uang harian terganggu, pikiran ikut kacau, lalu keputusan yang diambil sering jadi terburu-buru. Padahal, napas darurat tidak harus langsung besar. Bahkan nominal kecil yang disisihkan secara konsisten tetap punya arti penting. Karena fungsinya bukan membuat hidup langsung aman total, tapi memberi sedikit ruang saat keadaan berubah mendadak.
Mungkin untuk kebutuhan rumah, kebutuhan anak, ongkos tambahan, atau situasi lain yang tidak direncanakan. Dengan adanya sedikit cadangan, kamu tidak langsung jatuh ke Dan rasa yang panik yang menarik, sama setiap saat kita kali ada mulai masalah punya datang. sedikit bantalan, pikiran juga jadi lebih tenang. Kita tidak mudah panik, tidak terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan, dan lebih mampu berpikir jernih di tengah tekanan. Jadi manfaatnya bukan cuma soal uang, tapi juga soal ketenangan. Kalau dirangkum, ada 4 hal penting yang perlu dijaga saat penghasilanmu sekitar 150.000 sehari. Pertama, bedakan kebutuhan wajib dan pengeluaran yang cuma membuat nyaman. Kedua, bagi uang sejak awal, jangan menunggu sisa. Ketiga, tutup kebocoran kecil yang sering tidak terasa. Dan keempat, mulai bangun napas darurat meskipun kecil. 4 langkah ini memang sederhana, tapi kalau dilakukan bersama-sama, dampaknya bisa membuat hidup terasa lebih terkendali dan sedikit lebih tenang. Kalau akhir-akhir ini hidup terasa berat, itu bukan berarti kamu lemah. Bisa jadi memang keadaan sedang menekan lebih keras dari biasanya. Tapi selama kamu masih mau belajar mengatur, masih mau memperbaiki langkah sedikit demi sedikit, dan masih mau bertahan, itu artinya kamu belum menyerah. Dan selama belum menyerah, selalu ada peluang untuk hidup jadi lebih baik. Mungkin perubahanmu tidak langsung besar. Mungkin hidup belum langsung terasa lapang. Tapi setiap langkah kecil yang kamu lakukan hari ini sedang membangun fondasi yang lebih stabil untuk masa depanmu. Pelan-pelan kamu mulai punya kendali. Pelan-pelan kamu mulai punya ruang bernapas lagi. Jadi, jangan remehkan usaha kecil yang kamu lakukan hari ini. Karena seringkali yang menjaga kita tetap berdiri bukan sesuatu yang besar, tapi kebiasaan kecil yang dijaga dengan sabar setiap hari. Kalau kamu mau, tulis di kolom komentar, dari 4 tips tadi, mana yang paling ingin kamu mulai duluan? Siapa tahu cerita kamu bisa membuat orang lain merasa tidak sendirian. Dan kalau video ini terasa membantu, jangan lupa subscribe channel Naik Level Finansial, supaya kita bisa terus belajar menghadapi hidup dengan lebih tenang, lebih sadar, dan lebih kuat secara finansial.